Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan. Sungguh berbahagia kita bisa berkumpul hari ini. Kita bisa melakukan ibadah. Kita percaya kita memuji nama Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan pasti akan beserta dengan kita. Haleluya. Bersama dengan Engkau kami tenang Tuhan.
Engkau mendengar seruan kami. Bahkan Engkau menolong kami, sekalipun kami di dalam lembah kekelaman. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur bahwa kami akan terbang bersamamu dan Engkau menjadi pemulih, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, penopang, dan yang memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa buat segala kemurahan kebaikan-Mu. Engkau telah memberkati negeri kami Indonesia dengan damai sejahtera, sukacita, keamanan dan pemulihan ekonomi atas bangsa kami sudah terjadi. Terima kasih Bapa buat pemerintahan yang takut akan Tuhan, baik mulai dari presiden, wakil presiden, serta seluruh jajarannya sampai kepada pemerintah daerah. Semua Engkau berikan hati yang takut akan Tuhan dan penuh integritas di dalam mengemban tugas-tugas pelayanan mereka bagi rakyat ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat vaksin virus COVID-19 yang sudah tersedia bagi bangsa kami. Kau memberkati dan mengurapi setiap vaksin-vaksin yang sedang diimplementasikan, agar semuanya Tuhan menjadi daya imun dan memutus rantai COVID atas negeri kami. Kami percaya tangan Tuhan dan urapan-Mu melawat setiap pasien-pasien COVID dan menaruh kesembuhan demi kesembuhan. Setiap hari makin banyak yang sembuh karena kasih-Mu atas negeri kami. Tuhan memberkati Indonesia dengan damai sejahtera, sukacita dan keamanan. Terima kasih Tuhan buat gereja kami, GBI WTC Kota Wisata Kupang maupun SOE, yang Tuhan terus pimpin dan tuntun di dalam jalan kebenaran. Kami percaya bahwa semua gembala, penatua, diaken, dan pekerja yang ada dalam perkenanan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau terus mengurapi dan memberkati semua gembala-gembala senior kami yang ada di WTC Pusat Serpong dalam perlindungan penyertaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang ajaib, menaruh bangsa kami Indonesia di tangan-Mu menjadi bangsa yang menjadi sasaran kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, saatnya kita memberikan persembahan kita yang terbaik yang telah kita persiapkan. Dan kita akan sama-sama mendeklarasikan persembahan kita ini dengan hitungan yang ketiga. Kita mulai. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, kuliah yang lebih baik, keuntungan, penghasilan, bonus dan aset dilipat gandakan, dan semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat
dalam roh dan kebenaran. Saat ini kami datang Tuhan menyembah memuji Engkau. Kami tenang bersama dengan Engkau. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Nya akan membawakan firman. Bila firman yang dibawa, apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya boleh sama-sama katakan, amin. Salam jemaat terkasih, sebuah sukacita kita dapat berjumpa lagi di minggu yang diberkati ini. Saya akan berbagi dari Daniel pasalnya yang ketiga. Judul khotbah saya hari ini adalah siapa yang disembah. Mungkin ada yang langsung berikan jawaban, siapa lagi kalau bukan Yesus? Sangat tepat jawaban itu. Tetapi saudara akan menemukan sebuah jawaban yang khusus. Pertanyaan ini datang pada setiap pribadi kita. Siapa sih yang saya sembah? Betul, kita menyembah Yesus, tapi adakah yang lain yang kita sembah? Oke, saya mulai dengan sedikit latar belakang dalam Daniel pasal yang ketiga. Saya berharap setiap jemaat Tuhan dapat membaca satu pasal itu ya. Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas. Dan dia bertitah bahwa semua orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa manapun, ketika mereka mendengar bunyi-bunyian sangkakala, seruling dan bunyi-bunyian musik yang lain, maka mereka harus sujud menyembah kepada patung itu. Jikalau tidak, maka seketika itu juga mereka akan dilemparkan atau akan dicampakkan, dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah ini resikonya atau akibat bagi mereka yang tidak mentaati titah raja itu. Dan ketika saudara sangkakala dibunyikan, seruling diperdengarkan, bunyi-bunyian yang lain juga dari alat-alat musik itu dimainkan. Semua orang pada saat itu sujud menyembah. Tetapi saudaraku, ada 3 orang yang tidak mentaati titah raja. Mereka tidak menyembah patung itu. Ketiga orang ini adalah Sadrak, Mesak dan Abednego. Hal ini pun dilaporkan kepada raja oleh orang Kastim. Dan kemudian mereka diperhadapkan pada raja dan raja bertanya kepada mereka, benarkah Sadrak, Mesak dan Abednego, kalian tidak menyembah kepada dewaku dan patung yang kudirikan? Ya jelas mereka tidak menyembah. Saudara raja lalu mengatakan kepada mereka, oke, demi engkau dengar bunyi sangkakala, seruling, dan bunyi-bunyian musik yang lain, kau harus sujud menyembah kepada patung yang kudirikan. Jikalau kamu tidak sujud menyembah, maka risikonya kalian bertiga akan dilemparkan, akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Dan dewa manakah yang sanggup untuk melepaskan kalian? Ini jawaban daripada ketiga orang ini. Di ayat 16, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja.
Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan menyembah dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Wow, sebuah sikap iman yang tegas, sebuah sikap iman yang berani kehilangan nyawa. Maka meluaplah kegeraman raja. Raja memberi perintah untuk memanaskan api itu lagi 7 kali lipat dari biasanya. Ketiga orang ini diikat, lalu beberapa orang mengangkat mereka untuk dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Saudara, saking panasnya, orang yang mengangkat, memasukkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian itu terbakar dan tewas. Tapi apa yang terjadi dengan ketiga orang yang beriman ini? Ketiga orang yang tidak menyembah kepada patung yang dirikan oleh Raja Nebukadnezar. Apakah mereka terbakar dan tewas juga seketika? Tidak terjadi demikian. Saudara, luar biasa. Ini yang mereka alami, saudara. Mereka tidak terbakar. Raja bahkan melihat, bukan hanya ada 3 orang di dalam perapian yang menyala-nyala itu, tapi ada 4 orang, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Mereka berempat berjalan dengan bebas di dalam api yang bernyala-nyala itu. Wow, amazing. Ini keajaiban besar, ini mujizat besar. Saudara ingat tadi Raja bilang, dewa manakah yang sanggup melepaskan kalian dari perapian itu? Ternyata Tuhan membuktikan dia yang disembah, Allah pencipta langit dan bumi itu membuktikan dia sanggup, dia maha kuasa. Saudaraku yang kasih, 3 orang itu pun dipanggil keluar, mereka keluar dari dalam api itu. Saudaraku, semua orang datang melihat raja, wakil raja, para bupati, para petinggi, mereka datang mendekat dan mereka melihat 3 orang ini, apa yang terjadi dengan mereka. Tidak ada selai rambut mereka pun terbakar, saudara. Baju mereka pun demikian. Dan di tubuh mereka tidak tercium sedikit pun bau kebakaran atau bau asap. Amazing bukan? Luar biasa. Dan saudaraku, saat itu juga raja tahu bahwa ada Allah yang berkuasa, pencipta langit dan bumi yang melebihi dewanya dan patung yang dia dirikan. Lalu dia memberi perintah kepada semua orang dari segala bangsa, dari suku bangsa dan bahasa manapun. Ini yang diperintahkan kepada mereka. Supaya mereka tidak mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wow, dahsyat ya. Siapa yang menghina, maka ini akan terjadi buat mereka. Mereka akan dipenggal-penggal dan rumah mereka akan dirobohkan. Dan puji Tuhan, Raja memberi promosi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka diberi kedudukan yang tinggi di wilayah Babel. Anda bertanya, kenapa mereka tidak menyembah patung itu? Ya, karena mereka menyembah Allah yang hidup, Allah yang esa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya,
Allah yang adalah roh. Mengapa 3 orang ini tidak sujud menyembah kepada patung itu? Sebagai orang Yahudi, mereka adalah pemercaya kepada Yahweh, Allah yang esa, Allah yang adalah roh, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Mereka tahu persis perintah Tuhan kepada mereka melalui hambanya Musa. Seperti yang tercatat dalam Keluaran 20. Kita lihat di ayatnya yang ketiga, dan 4 dan 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi tidak boleh ada Allah lain. Karena Allah itu satu, esa. Tidak ada 2, 1. Ayat yang keempat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jadi tidak boleh ada patung image yang menyerupai apapun. Yang ada di langit. Yang ada di langit bicara mengenai image mengenai Tuhan itu seperti apa. Lalu dibuat dalam bentuk patung. Atau gambar-gambar. Atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Perintah yang sangat keras dan tegas. Ayat yang kelima, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jadi ketiga orang ini tahu persis perintah ini. Sehingga mereka mentaati perintah ini. Mereka tidak sujud menyembah kepada dewa daripada Nebukadnezar dan kepada patung yang dia dirikan. Mereka tahu ada resikonya dari Tuhan, ada akibatnya kalau mereka tidak mentaati firman Tuhan ini. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Perhatikan, Allah pencemburu. Kepada siapa? Kepada mereka yang sujud menyembah kepada patung atau kepada berhala-berhala. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi penyembahan berhala itu, saudara, bagi Tuhan adalah sikap kebencian kita kepada Dia. Jadi orang yang menyembah berhala adalah orang yang membenci Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, urusan penyembahan itu sangat serius buat dia. Kenapa? Sebab sebutan sebagai Allah artinya apa, saudara? Hanya Dia satu-satunya yang layak disembah. Saya ulangi, hanya Dia satu-satunya yang layak disembah, tidak ada duanya. Itulah sebabnya kalau saya membaca dalam Yohanes 4 ayat 23-24 dikatakan bahwa Allah mencari penyembah yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Berarti saudaraku, hal penyembahan itu sesuatu yang sangat dicari Tuhan. Bukan Tuhan gila hormat, memang Tuhan itu layak dihormati, saudara. Ya, Dia layak untuk dipuja, Dia layak untuk diagungkan, Dia layak untuk ditinggikan. Itulah eksistensi dari Allah. Dia yang layak untuk dimuliakan. Saudaraku, sejarah mencatat, ya, sebagian daripada umat Israel dalam perjalanan di padang gurun tewas mengenaskan. Kenapa, saudara? Karena mereka itu melakukan penyembahan berhala. Saudara bisa baca dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 14, saudara bisa jumpai di situ ada catatan mengenai 5 dosa bangsa Israel. Mereka menginginkan hal-hal yang jahat, penyembahan berhala, percabulan, mencobai Tuhan, bersungut-sungut. Semua ini mendatangkan murka Tuhan buat mereka.
Ini sebagai peringatan buat kita saudara, supaya kita jangan ikuti cara hidup mereka. Dari 5 dosa yang besar ini saudara, saya jumpai bahwa ada 1 dosa yang mendapatkan penegasan. Saya tahu itu penegasan, saya tahu ini serius buat Tuhan, dari mananya saudara? Ya, saya jumpai di ayat 14. Dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Nah saudara, kalau sudah baca di ayat-ayat sebelumnya, saudara jumpai kata penyembahan berhala, kemudian diulangi lagi. Tapi juga dari ayat 14 ini saya mengambil kesimpulan bahwa menginginkan hal-hal yang jahat, percabulan, mencobai Tuhan, bersungut-sungut saudara, semua itu disebut sebagai penyembahan berhala sebetulnya di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih, pada bagian ini kita mesti serius. Soal apa? Siapa yang disembah? Saudaraku, sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami ujian iman, siapa sih yang mereka sembah sesungguhnya? Saya dan saudara sebagai pemercaya pun mengalami ujian iman yang sama, bahkan setiap hari. Kita diperhadapkan dengan ujian iman kita. Betulkah Yesus Kristus yang kita sembah? Ada yang bingung? Oke, supaya tidak membingungkan, maka saudara kita perlu menemukan apa yang dimaksud dengan berhala itu. Tadi saya sebut sebelumnya bahwa Allah mencari penyembah yang benar, yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Berarti ada orang yang menyembah Tuhan, tapi bukan penyembah yang benar. Penyembah yang benar berarti seseorang yang tidak punya berhala dalam hidupnya. Inilah penyembah yang benar. Jadi kalau masih ada berhala dalam hidup kita, maka kita bukan penyembah yang sejati itu atau penyembah yang benar. Kita hanya penyembah agamawi, penyembah yang palsu. Yang dimaksud dengan berhala itu yang pertama adalah segala bentuk pemuasan daging kita. Saya ulangi, segala bentuk pemuasan daging kita. Kita bisa baca dalam Kolose 3 ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi saudara, yang disebut penyembahan berhala itu di sini dicatat percabulan, itu penyembahan berhala, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Dan kalau kita melakukan hal ini, maka itu akan mendatangkan murka Allah di ayat 6, karena kita dianggap sebagai orang durhaka. Itulah sebabnya kita perlu nyanyi lagu ini, saudaraku. Ku telah mati dan tinggalkan semua yang duniawi. Ya. Oke. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kalau enggak, kita dianggap sebagai apa? Atau orang yang melakukan ini dianggap sebagai apa? Penyembah berhala. Dan akibatnya murka Tuhan akan datang dalam hidup orang itu. Semari, matikanlah dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Berhala itu yang kedua berarti apa, saudara? Sesuatu yang kita cari, yang kita kejar, yang kita utamakan lebih dari Tuhan. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah. Dan apa? Kebenarannya dan kebenarannya. Ya, jadi
Seorang penyembah yang benar ini yang dia lakukan, Matius 6 ayat 33. Tapi seorang penyembah berhala, yang dia cari bukan itu, saudaraku. Ya, uang yang dicari, siang malam yang dikejar, yang diutamakan pekerjaan, bisnisnya, Tuhan disingkirkan. Tuhan mendapatkan tempat yang kedua, yang ketiga, Tuhan nanti aja kalau saya punya waktu. Tuhan nanti aja kalau saya tidak punya kerjaan, nanti aja tarsok. Nah, kalau ada attitude begini, ada sikap seperti ini, maka uang, pekerjaan, bisnis sudah menjadi berhala. Kenapa? Karena uang, pekerjaan, bisnis Anda sudah menggeser posisi Tuhan dalam hidupmu. Dan itu berarti di hadapan Tuhan saudara disebut sebagai penyembah berhala, bukan penyembah benar. Dan setiap penyembah berhala akan ditimpa oleh murka Allah. Oh, it's really serious. So, sikap kita kepada Tuhan, saudara, jangan sampai saudara anggap begini nih. Tuhan mah gampang lah. Ya, ada yang lebih penting dari Tuhan. Nanti aja lah. Saudara, kalau ada orang yang mau jumpai kita dan kita bilang, nanti aja lah, kapan-kapan lah. Atau kita mau menemui seseorang juga tetapi kita bilang, nanti aja lah, kapan-kapan lah. Berarti kita anggap itu bukan sesuatu yang penting dan mendesak. Atau kalau kita mengacuhkan seseorang, sebetulnya kita anggap dia bukan siapa-siapa. Dia nggak terlalu penting buat kita. Tapi bukankah berbeda kalau ada seseorang yang begitu kita hargai, yang begitu kita hormati, yang begitu kita perlukan, yang begitu kita butuhkan, attitude kita beda, saudara. Kita cari, kita kejar, saudaraku ya. Nah, coba mari kita cek sekarang. Sikap kita sama Tuhan seperti apa? Apakah dia yang kita cari, yang kita kejar, yang kita utamakan, atau ada hal-hal lain yang lebih penting dari Tuhan? Ini sebuah hal yang serius buat kita, saudara. Biar izinkan Roh Kudus berbicara pada setiap kita, mengoreksi kita, saudara. Ya, adakah sikap ini, saudara? Sebab kalau enggak, kita disebut penyembah berhala, bukan penyembah benar, saudara. Ya. Segala sesuatu yang menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak lagi, saudaraku, menunjukkan sikap penghargaan kita, sikap hormat kita. Maka segala sesuatu, apapun itu bisa jadi hobi kita, kegiatan-kegiatan kita, saudara, pelayanan-pelayanan kita, apapun bentuknya, pelayanan gereja, pelayanan sosial, pelayanan kemanusiaan. Semua itu bisa jadi berhala. Karena apa, saudara? Karena kita memberi hidup kita, kita memberi waktu kita memberi perhatian kita. Lebih kepada semua itu daripada kepada Tuhan. Dalam Injil Lukas 10, ada kisah yang menarik yang bisa kita simak. Kisah Marta dan Maria. Ada satu kesempatan, Yesus bertamu ke rumah Marta, dan Marta menyambut dengan sukacita sekali. Dan apa yang dilakukan Marta adalah dia menyiapkan segala sesuatu untuk tamu-tamu istimewanya. Yang pasti yang dia siapkan adalah makanan, minuman ya. Nah, ketika dia sibuk bekerja, Maria justru duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataan Yesus. Marta merasa masih banyak hal yang harus dikerjakan atau disiapkan. Dia begitu merasa kerepotan sekali. Kok Maria do nothing? Maria tidak ngapa-ngapain. Dia perlu bantuan daripada Maria. Ya, supaya lebih cepat, apa yang disiapkannya lebih cepat buat tamu-tamunya ya. Jadi maksud daripada Marta sangat baik sekali. Ya, dia seorang yang bermaksud untuk menyukakan para tamu-tamunya. Dia mau menjadi tuan rumah yang baik, yang memberikan servis yang memuaskan bagi para tamu-tamunya.
Lalu dia mendekati Yesus, dia bilang, Yesus, tidakkah engkau peduli bahwa aku ini kerja sendiri? Bilang dong sama Maria bantu aku. Lalu Yesus bilang sama Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, dari kisah ini kita bisa jumpai ada ciri seorang penyembah yang sejati, penyembah yang benar pada Maria. Ya, Maria tahu apa yang diutamakan, yang paling terutama, yang harus dicari dan yang dia kejar, yaitu Tuhan dan hadiratnya, Tuhan dan firman-Nya, Tuhan dan perkataannya. Ginosko firman. Ini yang dia cari, saudara. Ya, dia nggak punya attitude tarsok nanti aja. Atau dia memberikan waktu sisa buat Tuhan, tenaga sisanya buat Tuhan, selesai semua pekerjaan dulu baru giliran Yesus mendapat kesempatan. Atau waktu buat Yesus, atau ini khusus bagi Yesus. Nanti kalau selesai saya mengerjakan semua hal yang lain. Bukankah banyak dari kita punya attitude seperti Marta? Baik, motivasinya baik, tujuannya baik. Yesus juga gak bilang bahwa apa yang dilakukan Marta itu jahat, dosa, bukan. Tetapi Yesus sedang menunjukkan bahwa hal yang terpenting dan terutama bagi seorang penyembah sejati adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas di mana Kristus duduk. Tetapi banyak kita, saudara, punya sikap perilaku kebiasaan seperti Marta, yang lebih mengutamakan hal-hal lain daripada hal yang terutama. Kita khawatir dan sibuk dengan banyak perkara. Dan kita, saudaraku, membiarkan Tuhan di situ. Ya, kita tidak melayani Tuhan personal, pribadi. Nanti aja tarsok kalau udah punya waktu saya ginosko firman. Nanti kalau punya waktu saya kersel. Nanti kalau punya waktu saya mesbah keluarga. Nanti kalau punya saya waktu, ya saya ikut ibadah orang percaya. Nanti aja. Saudara, jangan pernah kasih Tuhan yang sisa. Sisa uang, ya. Sisa waktu, sisa tenaga. Berikan yang terbaik sebagai penyembah yang benar. Siapa yang Anda sembah? Kalau Anda menyembah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, maka hanya Dia satu-satunya yang mendapat tempat terutama dalam hidup kita. Hanya Dia satu-satunya yang dipuja, ditinggikan, dihargai, dihormati, dicari, dikejar lebih dari apapun juga. Haleluya. Yang ketiga, berhala itu adalah sesuatu yang kita begitu percaya dan yang begitu kita andalkan sebagai sumber. Dan yang kita percaya, yang kita andalkan sebagai sumber itu bukan Tuhan, nah itu berhala, saudara. Yeremia 17 ayat 5 mencatat, terkutuklah. Terkutuklah siapa? Orang yang mengandalkan dirinya sendiri, orang yang mengandalkan kekuatannya, terkutuklah. Kenapa terkutuk? Karena itu berhala. Orang bisa jadikan dirinya berhala loh. Yaitu dianggap dirinya hebat nih, dia mengandalkan dirinya, potensi dirinya, kemampuan otaknya, kecerdasannya, saudara. Maka dirinya jadi berhala, saudaraku. Ya, John Lennon pernah memuja dirinya sendiri, menganggap dirinya Tuhan. Ya, bahkan dia menghina Kristus, dia menghina kekristenan. Dia bilang, ya, The Beatles lebih terkenal dari Yesus. Ya, kemudian dia bilang, ini siapa dulu yang punah, rock and roll atau kekristenan? Dan ya dia mati mengenaskan, ditembak oleh fans beratnya.
Dan banyak orang menganggap itu sebagai bagian dari murka Tuhan karena dia menghina Tuhan. Bahaya sekali orang yang memuja-muja dirinya, menganggap dirinya lebih dari Tuhan. Hebat, dia ngandalin kekuatannya, dia ngandalin uangnya, dia ngandalin potensi dirinya. Itulah sebabnya saudara nggak perlu percaya sama dirimu. Percayalah Tuhan yang ada dalam dirimu. Itu yang benar saudara. Ya, Tuhan dapat diandalkan. Saya mau bilang Tuhan itu sanggup, dia sanggup. Amin. Saya mau beritahu manusia itu rapuh. Manusia itu terbatas. Manusia nggak bisa ngandalin kekuatan dirinya sendiri. Ya, manusia bukan diciptakan tanpa batas. Yang tanpa batas hanya satu, Tuhan. Manusia itu ada batasnya. Jadi manusia nggak bisa ngandalin diri manusia itu sendiri. Dan kita pun nggak bisa ngandalin manusia yang lain sebab manusia yang lain terbatas. Ya, jangan andalkan koneksi-koneksimu. Jangan andalkan. Anda bisa kecewa karena dia juga terbatas. Jangan andalkan kekuatan kuda. Jangan. Ini peringatan dari Tuhan. Tapi andalkan Tuhan. Dia sangat mampu. He's more than able. Lebih dari sanggup. Lebih dari mampu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Dia berfirman. Maka semuanya jadi. Amin. Dia beri perintah, maka semuanya ada. Haleluya. Dahsyat, dia Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya. Amin. Hari-hari ini Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Jangan jadikan Tuhan cadangan. Dia yang terutama, datang pada dia katakan, Tuhan aku bergantung penuh sama Tuhan, aku andalkan Engkau Tuhan dalam segala sesuatu, Engkau sumber dari segala sesuatu yang aku perlukan. Kabar gembiranya saudara, bahwa Tuhan suka sekali melepaskan segala berkat yang telah dikaruniakan buat kita di dalam sorga. Bagi siapa? Yaitu bagi orang yang percaya kepadanya, yang menaruh pengharapan kepadanya, yang mengandalkan dia dalam segala hal. Maka Tuhan akan membuktikan dirinya kepada saudara. Tuhan akan membuktikan dirinya kepada kita. Bahwa dia Tuhan yang dapat diandalkan. Saya ulangi, dia Tuhan yang dapat diandalkan. Haleluya. Mari kita miliki sikap iman yang luar biasa daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka membuktikan bahwa mereka adalah penyembah sejati, penyembah yang benar. Mari kita berani berkata seperti mereka. Kami tidak akan pernah menyembah dewa Tuanku. Kami tidak akan pernah menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Sekalipun Allah yang kami sembah itu tidak melepaskan kami, tidak menolong kami, tidak membebaskan kami atau melindungi kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Never, tidak pernah. Wow. Mari punya sikap iman seperti ini saudara. Memilih walaupun penuh resiko, kita memilih untuk menjadi penyembah yang sesungguhnya, penyembah yang dicari Tuhan, penyembah yang benar. Sebab itu mulai hari ini pastikan kita bukan penyembah berhala. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi yang pertama. Yang kedua, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadikan dia yang terutama segala-galanya dalam hidup kita. Jangan geser Tuhan dari hidupmu. Dengan segala sesuatu yang Anda anggap lebih penting, lebih hebat, lebih dihargai daripada Tuhan. Tuhan harus menjadi prioritas dalam semua aktivitas hidup kita. Tuhan di atas segala-galanya. Puji Tuhan. Yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu di setiap waktu, di setiap saat, untuk segala hal. Andalkan Tuhan. Doa saya, Tuhan menemukan kita saat ini. Tuhan menjumpai kita hari ini sebagai penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembahnya dalam roh
dan kebenaran. Tuhan Yesus berkati. Saudara, ini saatnya kita perjamuan kudus. Kita akan bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus. Siapkan roti dan anggur saudara. Oke, angkat roti dan anggurmu dan ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosaku. Yes, Lord. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus untuk mengingat kematian Kristus bagiku dan untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Yes, mari kita masing-masing mengucap syukur buat tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan buat kita. Mengucap syukur buat darah Yesus yang dicurahkan buat kita. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Makasih Tuhan. Yes. Terima kasih buat tubuhmu yang kau pecah-pecahkan bagiku Yesus. Terima kasih buat darahmu yang kau curahkan bagiku. Penebusanmu sangat sempurna. It is finished. Sudah selesai. Sudah lunas semuanya. Aku telah ditebus. Aku bukan hamba dosa lagi, tapi hamba yang merdeka. Dimerdekakan oleh kasih karunia. Ucap syukur. Aku dibebaskan dari dosa dan akibat dosa. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidupku. Haleluya. Terima kasih. Oh rabatakasa. Hidupku tidak lagi dikuasai oleh kutuk-kutuk. Tapi berkat karena kasih karunia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara, imani ketika saudara bersekutu dengan tubuh Yesus dan darah, imani kuasanya. Imani kuasanya. Yes. Kerabadabas. Yang lemah jadilah kuat, yang sakit jadilah sembuh dalam nama Yesus. Yes Lord, bukankah roti yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Katakan amin, amin. Bukankah cawan anggur yang atas kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin, makanlah, minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saudara bersyukur kepada Tuhan. Dia sungguh amat baik. Sangat baik. Dia sudah berikan segala-galanya buat kita. Yang terbaik dari hidupnya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Saya akan mendoakan bagi jemaat yang mau menabur persembahan sulungnya. Saya percaya saudara memberi karena saudara mencintai Tuhan dan karena ketaatan pada firman-Nya. Doa saya seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang Anda tabur itu yang Anda tuai. Anda menabur dengan sukacita, maka saudara melihat berkat surgawi terus berlimpah dalam hidupmu, dalam segala usaha dan pekerjaanmu dibuat Tuhan berhasil. Saya ajak kita berdoa. Bapa Surgawi, aku berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang membawa persembahan sulungnya, semua taburan benih sulungnya diberkati, dan mereka akan melihat penuaian, penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan sepanjang tahun 2021 membuat apa yang mereka kerjakan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Buat jemaat juga yang mau menabur, Tuhan mampukan mereka, benih-benihnya tersedia, dan mereka akan menabur juga dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Saat ini aku berdoa buat setiap jemaat dalam pergumulan mereka masing-masing. Ada beberapa yang sedang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh oleh kuasa biru, jadilah sembuh. Yang ngalamin COVID-19, dengar baik, Tuhan menyembuhkan engkau. Kenapa? Karena Yesus sudah menanggung segala kelemahan dan sakit penyakitmu pada tubuh
sembuh Yesus di atas kayu salib. Dan saat ini terima dalam nama Yesus oleh bilur-bilur Yesus. Engkau disembuhkan. Ini yang sudah dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Abah ya Bapak. Aku berdoa bahwa setiap jemaat Tuhan beri kekuatan, kemampuan dalam masa-masa yang sulit. Apapun pergumulan hidup mereka, Engkau pembuat mujizat, Engkau perlakukan mereka dengan ajaib, Engkau memberikan jalan keluar, pertolongan datang daripadamu, haleluya. Semua yang mereka perlukan, keuangan tersedia, cukup buat kebutuhan-kebutuhan mereka. Aku berdoa buat yang belum dapat pekerjaan, mendapat pekerjaan dalam nama Yesus. Terima kasih Abah ya Bapak, berkat shalom melimpah hidup mereka dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya persilakan semua jemaat bangkit berdiri, kota wisata, Kupang dan Soeh. Ingat ini 5M. Pastikan kita disiplin dalam hal ini. Ikuti persis protokol kesehatan COVID-19. Anda sehat, keluargamu sehat, Indonesia juga sehat. Amin. Tetap aktif dalam kegiatan Kersel, itu adalah inti kehidupan daripada gereja kita, komunitas pemuritan kita, dan juga doa fajar. Mesbah keluarga. Ini menjadi bagian daripada gaya hidup kita sepanjang minggu. Amin. Oke, mari angkat kedua tanganmu. Puji Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Kurabadakadada basyakara namaya kaso koranamaya bakaso. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, damai sejahtera yang melampaui segala akal, ya, memerintas pikiran dan perasaanmu. Terima itu dalam nama Yesus. Hatimu dikuasai oleh shalom. Yes. Hidupmu terus dialiri oleh cinta kasih daripada Yesus Kristus. Alami persekutuan yang manis, yang indah dengan Roh Kudus, menyertai setiap langkah hidupmu. Bahkan sampai Maranatha, Kristus Yesus datang menjemput kita, gerejanya bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Semua berkat terbaik ini dilepaskan atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Selamat hari Minggu semuanya. What a wonderful name.